Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renisa Namanda dari kelas 12 Multimedia 3. Saya akan mempresentasikan tentang mawaris dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-miraj, waritsa yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau dikenal dengan istilah faraid. Kata faraid atau dalam bahasa Arab mafru'ah adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Sedangkan secara istilah mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang yang sudah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu mawaris dikenal dengan sebutan tirkah yang artinya peninggalan. Tirkah diartikan sebagai sesuatu atau harta yang berupa materi ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum mawaris. Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Rukun dan syarat waris. Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mawaris ada 3 hal utama, yaitu 1. Al-muwaris atau pewaris, orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis. Yang kedua adalah al-waris atau ahli waris. Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syaratnya adalah ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan, meskipun ia masih menyerupai janin dan dia terkait nasab dengan al-mawaris, baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Yang ketiga adalah tirkah. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat yang sesuai syariat agama Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan, sedangkan harta waris adalah harta peninggalan yang sesuai syarat berhak diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya. Sebab-sebab memperoleh warisan. Hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan adalah 1. Adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara orang yang memberi warisan atau al-muwaris dengan orang yang diwarisi, dan hal ini disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. Kekerabatan atau hubungan darah adalah sebab yang paling utama dalam menerima warisan karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Anfal ayat 75. Yang kedua, adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah sebab mendapatkan warisan, dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah dilakukan dan terjadi hubungan antara suami istri meskipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Istri yang telah mendapatkan talak tidak berhak menerima warisan dari mantan suaminya. Yang ketiga, karena wala. Wala adalah sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan hamba di kemudian hari. Budak atau hamba sahaya tersebut menjadi kaya. Jika bekas hamba atau budak tersebut yang dimerdekakan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Ilmu mawaris penting dipelajari bagi umat Islam agar harta warisan dapat diberikan sesuai ketentuan yang berhak dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Di Indonesia, pembagian harta warisan menurut agama Islam diatur berdasarkan surat An-Nisa ayat 11-12 dalam Al-Quran dan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam. Pembagian harta warisan.
Yang pertama yaitu setengah. Ashabul furud yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris peninggalan pewaris ada 5. 1 dari golongan laki-laki dan 4 lainnya perempuan. Kelima, ashabul furud tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Yang kedua adalah seperempat. Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalannya hanya ada 2, yaitu suami dan istri. Yang ketiga adalah 1/8. Dari sederet ashabul furud yang berhak memperoleh bagian warisan 1/8 yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suaminya. Bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut ayah dari rahimnya atau rahim istri yang lain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar utang-utangmu. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Yang keempat adalah 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 2/3 dari harta peninggalan pewaris ada 4, dan semuanya terdiri dari wanita. Yang pertama, 2 anak perempuan kandung atau lebih. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih. Yang ketiga, 2 orang saudara kandung perempuan atau lebih. Dan yang keempat adalah 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih. Yang kelima adalah 1/3. Adapun ashabul furud yang berhak mendapatkan warisan 1/3 bagian hanya 2, yaitu ibu dan 2 saudara, baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu. Yang keenam yaitu 1/6. Adapun ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian 1/6 ada 7 orang. Mereka adalah ayah, kakek asli atau bapak dari ayah, ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek asli, dan saudara laki-laki dan perempuan seibu. Tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, yakni budak. Seseorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Yang kedua adalah pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Yang ketiga adalah perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim, apapun agamanya. Hal ini telah diterangkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada hijab. Hijab adalah penutup atau penghalang. Maksudnya adalah penutup atau penghalang ahli waris yang semestinya mendapatkan bagian menjadi tidak mendapatkan bagian atau tetap menerima warisan, tapi jumlahnya berkurang karena ada ahli waris yang lebih dekat pertalian kekerabatannya. Hijab ada 2 macam, yaitu hijab nuksan dan hijab hirman. Hijab nuksan adalah penghalang yang dapat mengurangi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Misalnya, istri bisa mendapat 1/4 bagian warisan, namun karena ada anak maka ia akan mendapatkan 1/8 bagian. Yang kedua adalah hijab hirman. Hijab hirman adalah penghalang yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan warisan sama sekali karena ada ahli waris yang lebih dekat pertalian kekerabatannya. Ahli waris yang dapat terhijab. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai macam-macam hijab serta pengertiannya. Selanjutnya adalah pembagian ahli waris yang terhijab di tiap bagiannya. Ahli waris yang terhijab nuksan, yaitu ibu. Yang pertama, ibu terhijab oleh anak, cucu, 2 orang saudara atau lebih. Yang kedua, bapak terhijab oleh anak dan cucu. Yang ketiga, suami atau istri terhijab oleh anak cucu. Ahli waris yang terhijab hirman. Cucu laki-laki terhijab oleh anak laki-laki. Kakek dari bapak terhijab oleh bapak. Saudara laki-laki sekandung terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan bapak. Yang keempat, dari saudara laki-laki sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung bersama dengan anak atau cucu perempuan. Yang keenam adalah saudara perempuan sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara perempuan kandung 2 orang atau lebih jika tidak ada saudara laki-laki sebapak. Yang kelima, saudara perempuan bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketujuh ada saudara laki-laki atau perempuan seibu terhijab oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, dan kakek dari pihak bapak. Yang ke-8
Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau keponakan terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, dan saudara perempuan sekandung atau sebapak bersama anak atau cucu perempuan. Yang ke-9 ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dapat terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan kandung atau sebapak bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang ke-10 adalah paman kandung, saudara laki-laki bapak kandung terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan kandung atau sebapak bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Yang ke-11 adalah paman atau saudara laki-laki bapak sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan kandung atau sebapak bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung. Yang ke-11 ada anak laki-laki dari paman sekandung terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan kandung atau sebapak bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung dan paman sebapak. Anak laki-laki paman sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan kandung atau sebapak bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki, paman kandung. Yang ke-13 adalah cucu perempuan dari anak laki-laki yang terhijab oleh anak laki-laki dan 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang terakhir adalah nenek dari pihak bapak, terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan bapak. Oke. Contoh perhitungan waris hijab. Seorang meninggal dunia dan mewarisi harta sebesar 40 juta rupiah. Ahli warisnya adalah suami, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, serta paman. Sebutkan pembagian warisnya. Oke, yang pertama, suami karena ada anak, itu jadi 1/4 bagian. Ibu karena ada istri atau anaknya, jadi 1/6 bagian. Paman, mahjub karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki dan perempuan, asobah atau sisa. Harta waris sama dengan 48 juta. Maka akar masalah dari 4 dan 6 adalah 12. Suami 1/4 kali 12 sama dengan 3. Ibu 1/6 kali 12 sama dengan 2. Jika dijumlah hasilnya, maka didapat 5, 3 tambah 2. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat sisa yaitu 12 dikurang 5 sama dengan 7. Maka jika jumlah dari hasil istri tambah ibu dan asobah didapat 12, harta waris atau akar masalah sama dengan 48/12 sama dengan 4. Istri sama dengan 1/4 dikali 12 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Ibu sama dengan 1/6 dikali 12 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Anak laki-laki dan perempuan sama dengan 7 kali 4 sama dengan 28. Jika ditotal dari hasil pembagian harta waris dengan akar masalah adalah 48, 12 tambah 8 tambah 28. Jadi, suami mendapatkan bagian warisannya sebesar 12 juta rupiah. Ibu mendapatkan bagian warisannya sebesar 8 juta rupiah, dan anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian warisannya sebesar 28 juta rupiah. Dengan ketentuan anak laki-laki berbanding anak perempuan adalah 2:1. Jadi, 1/3 kali 28 juta sama dengan 9.333.333 rupiah adalah harta untuk anak perempuan. Sedangkan 9.333.333 rupiah dikali 2 sama dengan 18.666.666 rupiah adalah harta untuk anak laki-laki. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.